Musa alaihissalam yang sudah tercantum di dalam ayat suci Al-Quran, yang sudah tercantum di sunnah Rasulullah, yang tak bisa kita bantah, yang tak bisa kita ingkari. Karena bandarnya umat manusia yang ada di muka bumi ini semasa zaman Nabi Musa tidak percaya adanya Tuhan dan tidak mengakui adanya Tuhan lagi, maka Musa sudah kewalahan, tidak sanggup lagi menunjukkan adanya Tuhan kepada umatnya. Maka Nabi Musa meminta langsung Tuhan menunjukkan dirinya terhadap kepada hambanya supaya hamba itu beriman kepada Tuhan. Nah, sesudah ditunjukkan oleh Nabi Musa, satu pun tidak ada yang mengenal. Hanya sekali tak, habis semua manusia itu jadi abu, dan gunung tempat berpijak itu menjadi arang. Itulah Bukit Tur Sina. Tuh buktinya. Dan sekarang masih berbukti. Nah itu. Kemudian habis semua jadi abu. Nabi Musa pun jadi abu. Apa kata Allah yang diberi coba dihidupkan kembali itu Nabi Musa? Supaya dia menyaksikan kebenaran diriku itu. Maka dibangunkan oleh Jibril kembali, Nabi Musa hidup kembali. Dilihatnya habis semua gunung Tur Sina itu habis semua jadi arang. Nah begitulah Tuhan menunjukkan dirinya. Kemudian kata Musa, kenapa maka diriku yang dibangunkan? Ini sekarang umatku yang tidak percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Umatku yang tidak percaya, bangunkan itu supaya dia menyaksikan. Dibangunkan semua umatnya oleh malaikat Jibril. Akhirnya apa? Bukan bertambah beriman, bahkan bertambah kafir, bertambah ingkar umat tadi. Nah, itu zaman Nabi Musa. Ah itu. Jadi itulah menunjukkan umat manusia ini menghadap Tuhan. Jika kita menghadap Tuhan menganggarkan ini jasmani yang dijadikan Allah daripada tanah, air, angin dan api, itu bukti. Itu. Bukan saja diri kita yang jadi abu, tempat sekitar kita itu semua ikut jadi apa? Jadi apa namanya itu? Neraka. Nah, Allah dan Rasul memastikan siapa-siapa orangnya yang akan masuk neraka. Itu dia. Orang yang hanya beriman dan percaya kepada jasmaninya. Itulah orang syariat. Tidak percaya kepada Tuhannya. Hanya badannya inilah yang kuat. Dan badannya inilah yang berkehendak. Badannya inilah yang berilmu. Dan badannya inilah yang hidup. Dan badannya inilah yang mendengar. Badannya inilah yang melihat. Dan badannya ini yang berkata-kata. Inilah yang dipastikan oleh Allah dan Rasul menjadi kayu makanan api neraka. Nah itu tidak akan bisa ditawar lagi, itu tidak. Kalau tawar jumpa Tuhan. Pindah bilang. Nah itu. Satu. Yang kedua adalah malaikat Jibril yang diamanatkan oleh Allah mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersihkan penyakit hati, membedah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuang penyakit hati. Satu lagi buang penyakit baru dicuci dengan air zam-zam dengan 3 kali pencucian. Kemudian baru mengambil 3 buah bejana yang ada di dalam surga. Bejana itu dalam barang yang dicintai oleh Allah. Dimasukkan oleh Jibril ke dalam kalbu Nabi. Kemudian baru dicap Nabi itu dengan khataman nubuwah. Baru dipimpin Isra berjalan dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis naik buah.
baru naik ke langit pakai tangga 7 lapis langit. Perbatasan langit yang ketujuh dengan alam nur yang bernama Sidratul Muntaha, terbakar malaikat Jibril. Nah, kalau melewati Sidratul Muntaha itu, maka Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Tuhan Anda, teruskanlah perjalanan Tuhan hamba menjumpai Tuhan Tuhan hamba. Kami malaikat hanya sampai batas sini, riwayat dari ikan terbakar." Maka Muhammad terus meninggalkan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Maka Nabi kita meluncur melewati alam nur 70.000 lapis, lalu menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah contoh tauladan yang dipertunjukkan oleh Allah kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, yang disebutnya uswatun hasanah, adalah menjadi contoh tauladan yang baik bagi diri kamu. Itulah waktu. Nah, jadi kemudian gulungan malaikat menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hangus dan terbakar, juga adalah neraka. Nah, sudah pasti neraka kalau terbakar. Ini seluruh malaikat. Maka malaikat Jibril itu panglimanya mengatakan dia terbakar kalau melewati alam nur, tidak bisa menghadap kepada zat alam nur. Itulah yang menyelamatkan malaikat, yang menyelamatkan para malaikat. Kalau tidak, malaikat itu terbakar oleh sinar api daripada zat Allah yang Maha Suci yang dihadap oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini sudah barang pasti, ini sudah jelas menurut daripada katuan Allah dan sunnah Rasulullah, orang-orang tarikat semuanya juga masuk neraka. Kata Allah, kalau tak senang kadukan aja kebatuan sih. Kenapa? Nah itu, jangan kata ahli maksud ya. Kata Allah, orang-orang tarikat ini semua akan menjadi batu api, makanan api neraka. Coba baca Al-Qurannya. Nah itu, gimana baca? Kalau kita berpedoman kepada syariat, menjadi kayu api neraka. Walaupun apa yang kita kerjakan berpedoman kepada tarikat, kita juga menjadi batu makanan api neraka. Itu malaikat. Tarikat itu malaikat itu menjadi batu kalau kembali kepada Allah. Itulah untuk makan api. Itu batu. Terus ingat, kan Musa jadi kayu, jadi abu, kan? Ah itu malaikat itu batu itu. Jadi alam. Sampai sekarang buktinya semuanya neraka. Manusia, malaikat, semua jadi neraka menghadap zat Allah. Siapa yang ke surga menghadap zat Allah? Siapa? Hah? Siapa? Siapa yang mendapatkan surga menghadap zat Allah? Siapa? Tidak ada, hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang selamat saja telah menghadap kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bebas dia masuk surga, bebas dia masuk neraka. Kalau bukan neraka, padam semua di neraka itu. Itu contoh. Nah, jadi sekarang yang diberikan Allah contoh kepada kita hamba siapa? Nabi Musa kah? Dan mereka diberikan. Siapa yang diberikan Allah contoh? Itu. Tidak ada yang lain ditunjuk Allah contoh tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ada atas diri Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagi kamu. Nah, jika kita mau tidak disentuh oleh neraka, hapuskan jasmani dan hapuskan rohani. Nah itu, timbulkan nurani. Itu baru bebas kita dari api neraka. Nah itu, nah lihat di dalam kitab Al-Quran. Ya, apa kata Allah? Wahai insan, nah aku
menjadikan sesuatu itu karena hendak mengenal akan daku di dalam tiap-tiap sesuatu. Itu janji Allah. Nah itu. Aku yang menjadikan sesuatu itu karena hendak mengenal akan daku di dalam tiap-tiap sesuatu. Nah itu. Kemudian diperingatkan, wahai insan, panakan wujud pada wujud Allah. Ulangkan. Jika Anda merasa wujud, ulangkan kepada wujud Allah. Panakan sifatmu di dalam sifat Allah. Tidak ada kau punya kelakuan. Jika ada kelakuan, pulangkan kepada Allah. Nah, jadi jika sudah bisa kita mengikut yang diperintah oleh Allah, dapat mempanakan wujud kita. Bagaimana mempanakan wujud kita? Ikutilah perintah Allah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Nah, hanya yang ada Tuhan yang hidup. Nah, yang tidak mati itulah diri kita. Ah, itu diri kita sudah tidak. Yang ada pada diri kita hanya Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Nah, itu. Maka apa kata Allah? Allah akan mempertunjukkan dirinya. Macam mana Allah menunjukkan dirinya? Aku yang hidup dalam dirimu. Lihatlah, kata dia. Aku yang hidup dalam dirimu itu. Aku yang kuasa pada tulangmu. Aku yang berkehendak pada nafsumu. Aku yang mengetahui dalam ilmumu. Aku yang mendengar pada telingamu. Aku yang melihat pada matamu. Dan aku yang berkata-kata pada lidahmu. Tatkala itu lepaslah engkau daripada segala syirik. Baru lepas syirik. Maka syirik itu sedikit saja. Habis musnah, amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Itu tidak diterima oleh Allah. Sekarang kita lihat buktinya. Ya, bukti sunnah Nabi Musa menunjukkan diri Tuhan ke dunia ini. Bukan bertambah orang beriman, bertambah orang kafir. Sekarang coba macam mana? Bukan lagi Nabi Musa yang meminta Tuhan supaya menunjukkan dirinya ke dunia ini, supaya manusia dapat beriman kepada Tuhan. Maka dimintalah oleh hamba Allah yang ada di muka bumi ini, di seluruh Indonesia ini. Ya Tuhanku, kalau dibahasakan, tunjukkanlah dirimu jika benar kamu punya wujud. Nah, kami mau menyaksikan, kami mau beriman kepadamu ya Tuhan. Tunjukkanlah memang kamu orang yang maha benar dan yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Nah, tunjukkannya. Ada yang tahu, ada yang lupa, ada yang lupa. Ditunjukkan oleh Tuhan dirinya. Ada yang lupa. Coba. Ada yang berjumpa tak? Ada. Siapa yang berjumpa? Mbah Marijan bakal katanya punya. Itu yang berjumpa. Itu. Siapa itu? Merapi itu siapa? Siapa itu Merapi? Wujud siapa itu? Kalau masih juga kita menunjuk itu Merapi, kita tak bertuhan. Nah, ini terus terang saya katakan, itulah orang-orang yang tidak bertuhan, usahakan beriman. Kalau masih menunjuk itu Merapi. Itulah orang-orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran. Itu Al-Quran sudah jelas menunjukkan itulah mawjudun illallah. Apa? Jelas. Tidak ada yang ada. Yang ada ini wujud Allah. Itu wujud apa? Wujud sifat, wujud zat, wujud asma, wujud apa? Itulah menunjukkan wujud zat. Maka habis musnah semua apa dan asma.
Bah Marijan hanya tingkat asma dan apa? Musnah habis, keriting. Bukan lagi. Saja keriting. Ayo. Jadi siapa yang bisa ke sana? Wali Allah. Siapa wali Allah? Yang tidak lebih bertubuhkan jasmani dan rohani. Silakan ke sana. Silakan tinggal. Atau satu lagi ke sana. Itu yang bisa menyatu ke sana. Nah itu. Yang bisa menyatu ke sana adalah nur api itu. Kalau bukan nurnya, kau yang musnah semua. Nah itu maka para wali Allah tidak dia memakai lagi jasmani dan rohani, dia adalah langsung tubuhnya dijadikan alam nurani. Nah itu nur itu tidak akan rusak dan tidak akan binasa. Itulah yang kekal. Nah itu. Jadi saya selalu menyinggung di dalam pengajian. Adakah pernah berjumpa orang alam baka ada di dunia ini membangun berkawan dengan orang dunia ini bekerja bermasyarakat, nah itu apa saja, nah itu apa pekerjaan orang di dunia ini ikut dikerjakannya. Adakah pernah jumpa dengan orang itu? Ada pernah jumpa? Itu orang alam baka itu. Ada pernah jumpa alam baka. Kalau dulu yang sering dijumpai itu adalah Nabi yang sering kejumpaan begitu kan, menyamar seperti orang tua dan sebagainya, itu kan? Terjumpa datang berkunjung ke rumah yang meminta lah seperti pakai yang tidak wajar begitu kan, supaya orang benci menengok dia. Siapa itu? Nabi Khidir. Ah itu. Habis Nabi dihatamkan oleh Allah, ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka berganti dengan para wali Allah. Begitu juga para wali Allah. Lalu dia berjalan ke sana kemari, seperti orang meminta-minta, tapi yang kebanyakan seperti orang minta lah. Nah, jadi maksudnya apa? Dia mengajari kepada orang meminta jangan dikosongkan, jangan dihampakan, jangan kita membenci kepada orang yang meminta. Itu yang dimaksudnya. Karena apabila membenci kepada orang yang meminta itu adalah orang yang mendustakan Allah, itu mendustakan agama. Itu yang dikatakan Allah al-Aizan dan yukadzibin wa dzalika alladzi yad'u yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Itu yang dicontohkannya. Nah, maka dia berbentuk seperti itu. Jadi sekarang para wali Allah sudah tidak ada lagi, sudah juga dihatamkan, sudah dihabiskan dan tutup. Kalau ini tutup ya, tidak dihatamkan. Kalau Nabi dihatamkan oleh Allah, ini ditutup. Maka kita kan ada wali penutup. Nah itu sudah habis. Sekarang ini maka timbullah pula orang yang beriman. Nah ini masa orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah dipimpin oleh ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Nah itu ulama adalah pewaris Nabi. Nah maka Nabi itu orang alam baka, itu orang yang tidak rusak dan tidak binasa. Turun ke dunia ini, nah memberikan pelajaran, memberikan contoh, memberikan peringatan supaya kita mendapatkan jalan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ah, ini banyak kita yang tidak mengetahui siapakah dia, orang alam baka di tengah-tengah masyarakat kita pada saat sekarang ini. Nah, jadi apabila orang yang menyamar seperti itu, orang alam baka ini dibinasakan, maka binasalah bumi dan langit. Itu dia nyawanya. Itu nyawa bumi itu dia. Ah itulah dia. Kalau tidak silakan aja. Ah silakanlah binasakanlah itu. Nah itu. Jadi kalau membinasakan itu serupa seperti kita berlayar, menumpang sebuah tungkang,
untuk menyeberang ke suatu pulau sampai di tengah lautan kita tembus ini tongkang. Kita busuri tongkang itu. Supaya apa? Supaya tenggelam tongkang itu. Kalau tenggelam tongkang itu kita, itu lebih parah pun tenggelamnya. Itu contoh. Nah, jadi itulah peringatan kita pada malam ini sebagai tambahan pengajian kita pada malam ini untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ini saya ambil tindakan. Terserah, kalau mau pakai silakan. Kalaupun tidak mau memakai ya silakan. Karena dalam agama la ikrah fid din. Dalam agama tidak ada paksaan. Hanya ulama itu sekarang ini hanya dapat dia berbuat untuk menyampaikan, tapi memaksakan tidak ada. Ya. Jadi kita sudah lama berzikir la ilaha illallah. Kita sudah lama berzikir Allah Allah. Kemudian kita tetap manusia juga, tidak mau jadi Allah. Semestinya kita berzikir la ilaha illallah untuk menjadikan badan jasmani kita ini menjadi Allah. Kita berzikir Allah Allah supaya dapat lenyap dan fana diri rohani kita itu menjadi asma Allah. Nah itu supaya kita tidak ada punya diri lagi, yang ada hanya al-Allah dan asma Allah. Nah, jadi ini kalau kita jalani dengan secara asma Allah dengan zikir Allah paling sedikit 30 tahun. Nah, itu tidak ada kegantiannya. Siang dan malam berkhulwat 30 tahun baru bisa mencapai seluruh diri kita itu menjadi asma Allah sesuai dengan keterangan Allah tadi sumaya syarinu yuluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu Allah 30 tahun baru bisa. Itu pun belum tentu ya. Itu kalau mendapat keridaan Allah. Kemudian kita ambil jalan pintas. Kenapa maka kita bikin jalan pintas sekarang ini, nanti akan ceritakan. Ya, kita bukan meninggalkan ya, cuma kita mencari jalan pintas, jalan dekat untuk hubungan kita dengan Allah. Kalau jangan syariat ini 50 tahun belum bisa tembus, jangan syariat 30 tahun lagi kita sanggup umur kita belum tentu juga tembus. Kita sekarang jangan jalan hakikat. Nah itu. Kalau insya Allah mudah-mudahan jalan hakikat ini, kalau ada 10 kali ataupun 20 kali kita ulang, insya Allah mudah-mudahan barangkali tidak pun lebih daripada 50%, 50% jamaah kita sudah masuk. Nah itu ke jalan Allah. Macam mana? Jadi kita diperkuat mengamalkan amal hakikat. Nah itu. Itu yang ditingkatkan amal hakikat. Macam mana? Udah ada yang bisa beramal secara hakikat? Udah ada? Jemaah kita yang sudah memasuki hakikat, sudah ada yang bisa beramal secara hakikat? Nah, secara hakikat ini tidak ada zikirullah. Nah, itu tidak pakai zikirullah lagi. Nah, itu kita tingkatkan zikirullah itu. Kemana? Nah, yang dikatakan hakikat itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa
tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Yang hidup itu dia zatnya. Kesana tumpuan menyerahkan dirinya. Tapi ini bukan kesana, itu ma'rifah. Jadi ini kehakikat ini, kepada sifatnya. Mana sifatnya? Kudrat, iradat, ilmu, haya, ilmu, sama, basar, dan kalam. Itulah jangan lalai. Setiap hari, siang, ataupun malam. Baik dalam keadaan duduk, keadaan berdiri, dengan keadaan berjalan. Dalam keadaan berkata, makan, minum, bekerja, atau dengan keadaan diam. Nah itu, pandanglah wajah Allah. Sesuai dengan patulnya, sumbaya teriru dulu duhum, wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatapkanlah masyarakatlah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barang kemana hadap kamu, di sana wajah Allah. Itulah sekarang kita tingkatkan. Kita tidak lagi memuji af'al Allah dan tidak memuji asma Allah, dan kita tingkatkan pujian memandang kepada wajah Allah. Ayo. Jadi bagaimana cara memandangnya? Tiap-tiap kita bergerak jangan lupa, itu adalah kudrat Allah yang ada pada tulang kita. Nah, jadi kita bergerak karena Allah. Itu maka Nabi mengatakan, la tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar ziarah kecuali izin Allah. Jadi bergerak dengan izin Allah. Jika kita berkehendak itu dengan izin Allah, dengan izin iradatnya. Mengetahui dengan izin ilmunya, mendengar dengan izin samanya, dan melihat dengan izin sifat basarnya, dan berkata-kata dengan izin sifat kalamnya. Jadi yang kudrat, yang iradat, yang sama, yang basar, yang kalam berhimpun menjadi satu. Itulah ilmu. Itulah ilmu. Berbuatlah sesuatu, tapi jangan ilmu. Berbuat apa saja, silakan, tapi jangan ilmu. Nah itu. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu ada niat di dalamnya. Itu hayat. Dia bergandeng itu, ilmu dan hayat. Hayat itu niat. Ya, hayat itu niat. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Tiada sah amal melainkan dengan niat. Ini dikatakan niat kamiliyah, niat yang kamil, niat yang masrah di seluruh tubuh. Tidak kita berniat lagi enggak, kalau sudah masrah niat itu. Jadi semua apa yang kita lakukan dalam anggota tubuh itu menjadi amal ibadah. Karena niatnya sudah menunggu, hanya amal ibadahnya saja menyusul. Kalau biasanya kita niat dulu baru ada amal ibadah. Ini enggak. Nah itu. Niat sudah menunggu, yang menyusul adalah amal ibadah. Itu katakan niat kamiliyah. Nah itu. Jadi jangan lalai kita itu bergerak karena ilmu, berkehendak, karena ilmu mengetahui, karena ilmu mendengar, karena ilmu melihat, karena ilmu dan berkata-kata karena ilmu. Jadi kita tidak terpisah dengan ilmu. Dan ilmu itu siapa? Siapa ilmu itu? Coba, siapalah ilmu itu? Ada. Jadi kemudian kita di sana sini selalu mengadakan peringatan Maulid, memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi ini. Maka sesudah kumpul semua
jamaah masyarakat, maka mulailah kita ajak semuanya itu berdiri menghormati kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan serentak kita mengucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serentak kita mengatakan berulang-ulang beberapa kali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasa dia sudah sampai di majlis kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayo rame-rame dan kita sambutlah dia, Muhammad Habibillah, Muhammad kekasih Allah adalah yang dapat mensyafaatkan umat di hari kiamat. Maka kita katakanlah sahabat-sahabat serentak menghormatinya dan menyambutnya dengan berkata marhaban, marhaban ya Nur Aini. Selamat datang wahai cahaya hati. Jadi di mana Muhammad? Di mana kita sambut? Kita terima? Di mana dia bertempat? Yang menerangi hati. Itu. Yang menerangi hati. Siapa yang menerangi hati itu? Itu. Itulah wujudnya. Itulah Nur Aini. Yang menerangi hati. Itulah dia wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita terima. Hadirannya, kemudian yang kita puji, kemudian yang kita contoh, kita tauladani perbuatannya dan perkataannya. Itulah ikutan kita yang benar. Tidak ada yang lain. Itulah satu-satunya yang benar, yang disuruh oleh Allah untuk mengikutnya. Jangan perintah Allah uswatun hasanah. Nah itu. Jadi yang sebenarnya yang menerangi hati itu siapa? Ilmu. Coba ilmu itu siapa? Coba siapa itu? Arti ilmu itu suci. Ya? Siapa yang suci? Muhammad. Itu yang suci. Itu maka ilmu. Itulah yang suci. Maka dikatakan dia Nabi. Itu maka Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi itulah ilmu, Muhammad yang suci, Rasulullah yang menyampaikan. Jadi ilmu yang suci itulah yang menyampaikan, itulah yang kita terima, yang kita masukkan ke dalam hati. Nah, ini yang dikatakan oleh sabda Nabi, al-fikru sejaratul qalbi. Pikir itulah perintah hati. Itu bukan memikirkan yang dijadikan, yang kita pikirkan, yang menjadikan. Inilah dia wajahnya. Itu. Jadi ilmu ini kalau tidak dipikir tidak jumpa. Kalau yang dijadikan ini ditakbirkan atau dizikirkan, ini yang diperbuatnya. Zatnya baru ditafakurkan. Itu. Jadi itulah amalan yang tertinggi. Itu. Daripada syariat, daripada tarekat, ini amal hakikat. Hanya semata-mata memandang wajah Allah. Itu. Bergerak, memandang wajah Allah, berkehendak, memandang wajah Allah, mengetahui, memandang wajah Allah,
mendengar, memandang wajah Allah, melihat, memandang wajah Allah, dan berkata-kata memandang wajah Allah. Bagaimana cara memandangnya? Ingat, jangan lupa, jangan lalai. Di waktu kita bergerak, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata, tidak lupa siang dan malam kepada wajah Allah. Itulah ilmu. Itu. Jadi itulah Habibillah, itulah kekasih Allah. Itu yang maka dinamakan oleh Allah, dia Muhammad. Dia adalah suci. Yang suci itu ilmunya. Itu tidak banyak diberi Allah, cuma sedikit yang diberi Allah ilmu ini. Yang diperjumpakan oleh Allah dan kekasihnya Muhammad itu tidak banyak, orang sedikit cuma. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Cuma sedikit, qalila, yang sedikit aja. Itu. Yang banyak hanya dijadikan oleh Allah perhiasan di atas dunia ini. Nah, jadi inilah perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjalani syariat, menjalani tarikat, menjalani hakikat, baru kita sampai kepada ma'rifat. Ma'rifat ini cara menghadap kepada zat Allah. Ini kita hanya untuk menghadap, memandang dulu kepada wajah Allah. Itu. Jadi itulah amal yang tertinggi yang dipilih oleh Allah. Karena apabila kita sampai di sana, inilah yang tidak rusak dan tidak binasa. Itu kekal itu diri kita itu. Itu. Padahal bukan jasmani ini diri kita. Dan bukan ruhani itu diri kita, itu hanya pakaian. Jasmani ini pakaian. Pakaian diri kita itu. Yang diri kita itu adalah yang nurani itu, yang bakal menghadap kepada zat Allah. Nah, itu orang alam baka. Itu orang alam baka. Nah, jadi yang menunjukkan alam baka itu ada orang alam baka itu, yang diutus Allah turunkan dunia ini. Itu yang menyatu dengan orang dunia ini. Begitulah Rasulullah, dia bukan orang manusia. Dia adalah orang kekasih Allah. Itu diturunkan oleh Allah berupa manusia, itu pun harus yang memberikan pelajaran contoh tauladan kepada manusia. Bagaimana pelajaran yang baik yang disukai oleh Allah, itulah yang diajarkannya. Habis 63 tahun dia pun pulang. Nah, pulangnya kemana? Bukan mati, tapi sekarang 99% mengatakan Muhammad itu mati. Itu sudah dikubur. Itu maka itu adalah nyawa bumi dan langit. Jadi umat manusia sudah mengatakan itu sudah mati, sudah dikubur. Itu maka bakal habis bumi dan langit ini, karena nyawanya. Nyawanya itu Rasulullah. Kalau dia menarangi di langit dan di bumi, kalau mau sekitarannya langit dan bumi tidak akan rusak dan tidak akan bumi. Tapi yang mana sudah tidak ditaranginya lagi, yang mendurui kita, masing-masing berangkat mendurui kita, itu orang yang sudah tidak ditarangi lagi oleh nur Allah yang ada di langit dan di bumi itu. Itu. Jadi sambil kita mengintai siapa orangnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang alam baka, yang tidak rusak dan tidak binasa, maka dia membaur dengan kita di muka bumi ini serupa dengan para wali Allah yang ada di Mekah. Di dalam Masjidil Haram itu 41 orang wali Allah yang membaur dengan jamaah itu. Kemudian malaikat 400 orang. Itu yang membaur itu di dalam Masjidil Haram itu. Karena dia mengawal itu Hajar Aswad. Itu yang mengawal adalah malaikat 400 malaikat. Itu maka kalau kita dipanggil oleh malaikat itu mudah saja kita Hajar Aswad, karena dia yang mengawal. Jadi kita tidak akan melakukan kesulitan di dalam Masjidil Haram itu karena kita diawasi oleh para wali Allah. Itu maka tidak boleh niat kita menyimpang di situ. Apabila menyimpang, terus kontan kita ditunggu oleh Allah. Itu. Jadi barangkali ini sajalah dulu sebagai tambahan pengajian kita pada malam ini.
Ya, mudah-mudahan pengajian kita ini walaupun singkat, ya ini akan bermanfaat. Kalau kita betul-betul dapat meningkatkan ilmu itu. Jadi kita kalau zikirnya bukan ditinggalkan yang lain, ya sekadarnya dulu, tapi tidak diutamakan lagi. Gitu. Kita zikir sudah nomor 2. Zikir la ilaha illallah sedikit, Allah juga sedikit. Tapi yang terbanyak adalah zikir ma'rifah, memandang kepada wajah Allah yang maha suci. Karena itu yang tertinggi. Jadi kalau kita hanya melakukan habitnya amal ibadah 500 tahun lamanya kita mengabdi kepada Allah, orang yang memandang wajah Allah ini 1 jam kalah yang 500 tahun ini. Untuk apa kita kejar yang 500 tahun terbungkuk-bungkuk kita menghadap kepada Allah, hasilnya cuma sedikit. Yang diberikan oleh Allah dan Rasul yang banyak hasilnya, kenapa maka kita tinggalkan? Itu karena ini langsung kita memandang kepada wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Memandang kepada Allah, kepada wajah Allah tidak ada seumpamanya setiap sesuatu. Ya pun kalau berzikir kita hanya memuji, beramal hanya menyembah. Itu kadang-kadang terkenal pula yang disembah. Maka ribuan tahun dia hanya bernilai dengan yang sedikit. Orang sedikit aja sudah melebihi daripada yang ribuan tahun. Jadi supaya kita jangan merugi, jadi kita ikutilah petunjuk-petunjuk jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pengajian kita pada malam untuk tambahan, dan kita langsungkan kembali yaitu dengan survei, dengan pertanyaan untuk pada malam ini. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.